Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya dengan supporter Jusriyadi di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan antara Indonesia melawan Timnas Irak, dan di luar dugaan Indonesia harus mengakui kekalahan dari Timnas Irak. Saya pikir teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini adalah persoalan mental pemain. Ya, mari kita membahas dari sisi mana kelemahan-kelemahan Indonesia sehingga kita bisa kembali kalah dari Irak ini. Ya, sebelum saya memulainya, saya ingin memberikan semangat kepada para supporter di pagi hari ini. Teman-teman supporter lah yang menghidupkan sepak bola. Teman-teman supporter lah yang berada di pinggir lapangan yang mampu membuat sepak bola itu bergairah, bersemangat, dan membuat para pemain tampil dengan luar biasa di dalam lapangan. Ya, di video kali ini, kalau kita melihat pertandingan tadi malam, ya di pukul 12.11 lewat ya, sampai di pukul sampai 1 jam lebih ya, kita harus melihat pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Tentunya ini menarik sekali kalau kita lihat. Luar biasa di awal babak pertama, teman-teman supporter. Di awal babak pertama ini penampilan Indonesia sangat luar biasa. Kalau teman-teman supporter melihat pertandingannya, ini permainan dari kaki ke kaki yang sangat luar biasa. Dari lini belakang, pelan-pelan naik di lini tengah, kemudian menuju lini depan. Tapi apa yang terjadi ketika serangan-serangan cantik yang dimainkan oleh Indonesia dari kaki ke kaki dan taktis dan luar biasa, teratur sekali. Dan ya, kalau teman-teman supporter lihat, dia akan tercipta gol ya lewat tendangan cantik dari Ivan Jenner di luar kotak penalti ya, tapi mampu menembus, mengecoh penjaga kawan. Nah, penjaga kawan tidak siap menerima tendangan dari Ivan Jenner, akhirnya terjadi gol. Permainan kita, saya akui, kalau teman-teman supporter menonton pertandingannya di awal-awal babak pertama, sangat luar biasa. Permainan kita terlihat sangat teratur, rapi. Namun ya, yang menjadi persoalan lagi di sini teman-teman supporter dan para pencinta bola, yang menjadi persoalannya adalah ketika kita sudah menang melawan Irak di awal babak pertama ini, lewat tendangan Ivan Jenner ini, terlihat Irak yang sudah mulai melakukan serangan kepada Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Kita tidak terlihat kehilangan ritme permainan yang sangat luar biasa ini. Bahkan saking asyiknya bermain, menyerang, lupa pertahanan. Karena kalau teman-teman supporter dan pencinta bola lihat, gol yang tercipta ini seharusnya tidak perlu terjadi. Karena kenapa, teman-teman supporter? Ini gol yang saya pikir kurangnya antisipasi lini belakang kita dalam ketidaksiapan menghadapi bola kemelut ya di depan kawan, yang kemudian berhasil dilesatkan oleh pemain Irak. Ya, tentu yang kita pertanyakan, apakah Indonesia ini dari sisi permainan oke atau tidak? Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau teman-teman melihat pertandingannya, ya saya pikir permainan Indonesia bagus, sangat bagus. Dari bola dari kaki ke kaki itu sangat luar biasa dan sangat cantik permainan Indonesia. Dia bermain seperti permainan ala-ala Eropa. Tapi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola,
bahwasanya yang menjadi kelemahan kita adalah lagi-lagi adalah mental pemain. Ini adalah mental yang perlu kalau menurut pandangan saya dari sisi supporter, ini adalah mental pemain kita. Ya, mental pemain kita yang harus kita perbaiki. Kalau permainan oke. Ya, perlu diperbaiki adalah mental pemain. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat pertandingan mulai dari penyisihan grup sampai sekarang, ketika kita menghadapi Qatar, ya, menghadapi Qatar di penyisihan grup, ketika kita tertinggal oleh gol yang dilesakkan oleh pemain Qatar, mental kita down. Mental kita down, dan ini terlihat. Yang jadi catatan teman-teman supporter adalah, coba perhatikan baik-baik beberapa pertandingan Indonesia di Piala Asia. Ketika tertinggal lebih dahulu, maka kacaulah mental pemain dan tidak mampu menyamakan kedudukan. Itu pasti. Kalau teman-teman melihatnya, pasti itu terjadi di Piala Asia ini, Piala Asia U23. Ini alasan saya sebagai supporter mengatakan bahwasanya mental pemain kita yang tidak siap, bukan permainan kita yang tidak bagus atau permainan kita yang tidak teratur, tapi mental pemain kita yang harus kita perbaiki ke depan. Ini sudut pandang saya dari sisi supporter, ya. Melalui channel saya Komentar Supporter Bola, saya ingin sampaikan bahwasanya mental pemain kita yang harus kita perbaiki. Ya. Ini alasannya, ya. Saat melawan Qatar, kita kehilangan 1 gol atau tertinggal 1 gol. Kita tidak mampu membuat, bahkan ketika wasit melakukan hal-hal yang di luar ya nalar kita, atau kita tidak mampu menerima keputusan wasit itu, ya, justru kita jadikan pemain-pemain timnas kita menjadikan alasan itu untuk tidak bermain bagus. Padahal harusnya meski apapun yang memprovokasi situasi di lapangan, ya kita harus tetap bermain bagus sebenarnya. Ini yang menjadi kendala dari timnas kita. Nah, akhirnya kita kehilangan 2 gol di saat melawan Qatar dan tidak mampu membalas, ya. Alasan saya yang kedua, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita melawan Yordania, kita unggul lebih dulu. Wah, luar biasa permainan kita, unggul lebih dulu, kemudian mampu diintercept dan mampu ditangani sampai menit-menit terakhir. Kemudian lawan Australia juga. Nah, ketika lawan Korea juga kita berhasil, ya. Mental, lagi-lagi saya katakan mental pemain yang harus diperbaiki. Ketika kita tertinggal, permainan kita kacau, ya teman-teman supporter, dan inilah mental pemain yang harus diperbaiki. Bagaimana ketika di pertandingan tadi malam, ketika pemain Irak berhasil menyamakan kedudukan, saya lihat permainan yang dimainkan di awal-awal babak pertama tidak terlihat. Bahkan Marcelino yang diharapkan di lini gelandang serang ini sesekali melakukan skill individual dan terlihat kehilangan bola dan mampu diintercept oleh pemain, direbut oleh pemain lawan atau pemain Irak ini. Ya teman-teman, kalau perhatikan ini pasti ya sependapat dengan apa yang saya katakan. Karena selalu dan yang anehnya lagi, kenapa permainan kita mengarah ke sisi jalur serangan kita hanya berada di sisi A, yang di pertama Ahram, ya posisi pertama Ahram selalu menjadi dan tidak seimbang antara serangan kita di sisi kanan dan di sisi kiri, di sisi sayap kanan dan sisi sayap kiri. Saya lihat banyak terjadi di posisinya Ahram, yaitu di kiri. Ya, coba teman-teman supporter dan para pencinta bola memperhatikan
yang tidak sempat menonton tadi malam, coba perhatikan videonya sampai akhir. Ya, setidaknya video-video yang sudah di-cut di momen-momen penting. Tapi kalau teman-teman supporter dan melihat pertandingannya secara utuh, ini serangan kita dari awal babak pertama, kedua, perpanjangan waktu itu banyak dimotori oleh sisi kiri, entah apakah ini instruksi dari pelatih Sintayong atau bagaimana. Ya, sehingga yang terjadi adalah Pratama Ahram terlihat loyo, ya. Teman-teman supporter kalau melihatnya itu pasti ya dia terlihat loyo di dalam pertandingan ini. Karena kenapa? Ketidakseimbangan serangan antara sisi kanan dan sisi kiri, ya. Lebih banyak memacu serangan dari sisi sayap kiri, sehingga Pratama Ahram ya pasti tenaganya akan terkuras habis di pertandingan ini. Dia akan terlihat terkuras karena kebanyakan pemain gelandang kita atau pemain belakang kita menyodorkan bola di sisi kiri dibandingkan di posisi Witan Sulaiman atau yang di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan, ya. Coba teman-teman supporter memperhatikan baik-baik ekspresi Pratama Ahram yang terlihat sangat lelah. Karena ya itu yang saya katakan tadi. Mungkin ada teman-teman supporter yang tidak sependapat, tapi menurut sudut pandang saya melalui channel ini sebagai supporter, saya katakan bahwasanya permainan kita menonton di sebelah kiri sehingga membuat Pratama Ahram kelelahan dalam bermain. Itu, ya. Kemudian ketika Irak sudah mulai menyamakan kedudukan, kita tidak terlihat lagi permainan dari kaki ke kaki yang sangat mobile sekali. Ya, dari kaki ke kaki, tapi mudah dibaca oleh pemain lawan atau timnas Irak. Dan bahkan beberapa kali operan-operan itu berhasil dimentahkan atau diblok oleh pemain Irak ini. Kemudian yang kedua, cetak bola yang terjadi di perpanjangan waktu. Dan banyak, kalau teman-teman lihat, banyak bola-bola pemain Irak ini yang sangat berbahaya. Teman-teman supporter melihatnya, kalau melihat pertandingannya, banyak sekali bola-bola yang sangat berbahaya dari Irak. Bahkan beberapa kali berhasil diblok oleh Hernando Ari yang sudah pemain Irak yang sudah berdiri bebas tanpa blocking untuk melakukan tendangan mengarah ke gawang. Dan ini menjadi catatan dari timnas kita jika ingin lolos ke Olimpiade. Ya, karena kenapa? Bola kita keasikan menyerang, ya. Seringkali kita keasikan menyerang, teman-teman supporter, lalu lupa pertahanan. Jadi hanya satu pemain bertahan yang di belakang, ya, tidak ada lapisan lagi. Sehingga Irak yang bermain, saya lihat bermain long ball. Ketika dapat bola, melihat di depan hanya head to head, ya, 1 lawan 1 antara Justin Hubner biasanya dengan striker Irak ini, atau Ferrari yang dengan ya pemain Irak. Mereka melakukan long ball, sehingga kalau teman-teman lihat bola pantulan dari tanah ini kadang-kadang Justin Hubner kesulitan. Kenapa saya katakan ini? Sudut pandang saya sebagai supporter bola, ya. Melalui channel saya komentar supporter bola ini saya sampaikan bahwasanya long ball yang dimainkan oleh pemain Irak ini, ya, long ball ini sangat berbahaya. Beberapa kali teman-teman supporter dan para pencinta bola beberapa kali lolos dan membuat tendangan mengarah ke gawang. Dan untungnya Hernando Ari, kita harus akui Hernando Ari, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Long ball ini terjadi karena long ball. Lagi-lagi saya katakan long ball karena pemain kita, entah ini strategi atau apa. Justin Hubner hanya sendirian di belakang. Justin Hubner, lagi-lagi saya katakan, dia hanya sendirian bermain di belakang, teman-teman. Sehingga ketika terjadi long ball dan 1 lawan 1,
Justin Hubner akan kesulitan karena bola pantul ini kadang-kadang ya susah diantisipasi, apalagi pemain Irak ini kan postur tubuhnya tinggi. Otomatis ketika terjadi long ball dan bola pantulan di tanah ini akan kesulitan, dan ini kadang-kadang direbut oleh pemain Irak. Dan ketika direbut pemain Irak, ya saya kira skillnya sangat bagus. Ya, skill pemain Irak ini sangat luar biasa teman-teman supporter. Ketika direbut, Justin Hubner akan kesulitan karena dia harus berhadapan 1 lawan 1 tanpa ada pemain yang melapis Justin Hubner atau pemain gelandang yang melapis dia. Seharusnya pemain gelandang belakang dulu yang harus menghadapi pemain depan Irak, kemudian Justin Hubner melapisnya. Tapi ini tidak terjadi teman-teman supporter, dan ketika long ball yang dimainkan oleh pemain Irak ini berhasil direbut oleh pemain Irak, Justin Hubner kesulitan karena dia aksi individu pemain Irak ini ya luar biasa. Ketika dia berhasil lepas dari Justin Hubner, selesai, dia akan berhadapan langsung dengan Hernando Ari, dan ini yang terjadi. Ini menurut sudut pandang sport saya sebagai supporter di channel saya Komentar Supporter Bola 62 ya teman-teman. Dan ini terbukti di perpanjangan waktu babak kedua, lagi-lagi gol yang tercipta karena long ball yang dimainkan oleh pemain Irak, dan kita kembali Justin Hubner 1 lawan 1 dengan pemain nomor punggung 7 kalau tidak salah, nomor punggung 7 ya, Ali, namanya Ali. Dia berhasil mengecoh Justin Hubner. Justin Hubner ketika long ball dia akan posisinya mengarah ke depan, kemudian long ball dia harus berbalik badan, dan inilah yang membuat ketidaksiapan Justin Hubner membalikkan badan. Akhirnya bola yang meluncur ini jatuh ke tanah dan melewati dia, dan akhirnya pemain nomor 7 ini kita tahu lah, pemain nomor 7 ini sangat luar biasa, berhasil melakukan mengambil bola dan mengecoh Justin Hubner, dan kemudian punya berdiri bebas di sisi kanan gawang dan melesakkan bola. Dan Hernando Ari ya saya pikir memang karena bolanya deras dan mengarah di antara sela-sela kakinya sehingga sulit untuk diantisipasi. Hernando Ari sebenarnya berhasil mengantisipasi, tapi bolanya sangat deras sehingga di bawah kakinya. Saya pikir teman-teman, jadi mental pemain dan kita tidak mengantisipasi bola long ball yang dimainkan oleh timnas Irak. Seharusnya ya ini menurut sudut pandang saya, seharusnya Sintayong sudut pandang saya sebagai supporter, seharusnya Sintayong mengantisipasi long ball yang memang sudah dimainkan dari sejak awal babak pertama dan babak kedua, dan Sintayong tidak terlihat tidak mengantisipasi long ball atau bola-bola panjang yang dimainkan oleh pemain Irak ini, dan kita kecolongan di perpanjangan waktu, dan ya kita harus mengakui kekalahan ini. Dan lagi-lagi yang saya katakan, kita harus memperbaiki mental pemain, kita harus mengasah kembali mental pemain kita ketika bertanding di level-level seperti ini. Ini sudut pandang saya sebagai supporter bola, dan saya ucapkan selamat buat timnas Irak, dan kita sebagai supporter bola, para supporter timnas Indonesia dan para pencinta bola timnas Indonesia, jangan berkecil hati karena timnas Indonesia masih ada satu kunci yang tersisa untuk membuka gerbang menuju piala atau menuju Olimpiade Paris nantinya. Masih ada satu kunci gerbang tersisa untuk menuju Olimpiade Paris, yaitu di Guinea nanti melawan di Tokyo Jepang kalau tidak salah, akan melawan Guinea, juara 4 Piala Afrika U23 ya. Ya, kita akan playoff dengan itu. Saya berharap timnas Indonesia bisa berbenah dan melupakan kekecewaan yang ini untuk bermentas kembali melawan Guinea di playoff Olimpiade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam para supporter bola seluruh dunia dan tanah air.